sampai 100% pada November 2021 akan terjadi di Jawa. La Nina yang berdampak pada peningkatan curah hujan tinggi di Indonesia, prediksi terjadi dalam rentang bulan November 2021 hingga Februari 2022. Jakarta sebagai salah satu kota yang kerap dilanda banjir besar, tentu saja harus bersiap. Tahun ini, Jakarta akan menghadapi risiko bencana banjir yang lebih tinggi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini tentang potensi kenaikan curah hujan di berbagai daerah termasuk Jakarta akibat fenomena La Nina. Sebenarnya, apa itu La Nina? Ya, jadi La Nina ini sebenarnya proses interaksi antara laut dan atmosfer yang sebenarnya kejadian awalnya itu di Samudra Pasifik. Samudra Pasifik relatif lebih dingin, wilayah Indonesia atau laut wilayah Indonesia relatif lebih hangat. Nah, dengan demikian itu mudah terjadi pembentukan awan dan akhirnya hujan. Kan musim hujan ya yang secara umum terjadi bulan Oktober, November, Desember ya, Januari seperti itu. Nah, bila musim tersebut disertai dengan tadi fenomena La Nina, maka dia akan lebih meningkatkan curah hujannya tersebut gitu. Sehingga biasanya pada saat musim hujan ini tingkat kewaspadaan terhadap bencana hidrometeorologi ya biasanya curah hujan tinggi, kemudian nanti bisa berpotensi untuk banjir ataupun banjir bandang seperti itu. Awal tahun 2020 lalu, curah hujan di beberapa wilayah DKI Jakarta mencapai 377 mm per hari, 2 kali lipat lebih dari standar batas minimal curah hujan ekstrim nasional. Ini merupakan curah hujan terbesar selama 150 tahun terakhir. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi untuk menghadapi La Nina tahun ini. Terkait dengan Dinas Sumber Daya Air, kami menyiapkan infrastruktur kesiapan untuk pengendalian banjir seperti saluran kami lakukan pengerukan untuk menambah kapasitas daya tampungnya. Tidak hanya di saluran-saluran, di waduk, di embung juga kita optimalisasikan itu ya fungsinya sehingga mereka bisa menjadi berfungsi sewaktu terjadi banjir. Kemudian adalah kesiapan dari alat-alat berat kita. Alat-alat berat kita kita optimalkan pemanfaatannya ada di 104 lokasi dengan kekuatan alat sebanyak 228. Kemudian kesiapan pompa-pompa pengendali banjir kita, baik yang itu statis maupun yang mobile. Jadi untuk yang pompa-pompa yang statis kita selalu jaga sehingga mereka tetap berfungsi. Yang berikutnya adalah pembangunan drainase vertikal. Nah, pembangunan drainase vertikal ini di samping untuk utamanya adalah untuk melakukan recharge terhadap air tanah, gitu kan. Tapi juga diminta bisa membantu meredam genangan-genangan yang sifatnya lokal. Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD selalu memberikan peringatan dini banjir melalui pengeras suara di 24 titik aliran sungai di DKI Jakarta. Kami ulangi kembali, kami Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta menginformasikan bahwa pada pukul... Selain itu, BPBD juga menyiapkan langkah-langkah mitigasi bencana. Ini kita punya adik-adik Terse yang terdiri dari 267 orang yang memang kita rekrut pada tahun 2021. Di bulan Januari kemarin, teman-teman Terse ini mengikuti update informasi dari Pusdatin yang mereka lihat tanpa disuruh, tanpa diperintah, mereka langsung mengambil inisiatif untuk turun ke lapangan untuk melakukan suatu hal masyarakat. Kita punya sarana dan prasarana pendukung dalam menghadapi musim hujan ataupun La Nina ini, sejumlah tenda pengungsi, bilik isolasi, di mana masa pandemi COVID saat ini masih berjalan. Wah, insya Allah tahun ini kita cukup. Dan perahu pun kita sudah sebar sejak tahun lalu kurang lebih sekitar hampir 70.
Jangan lupa bahwa logistik ini juga adalah berkat kolaborasi daripada NGO, pengusaha, media, dan semuanya masyarakat ikut membantu di dalam penanganan bencana, Pak. Nah, ini yang bagian yang tidak terpisahkan bahwa kolaborasi adalah kata kunci. Sehingga betul-betul kita dikatakan siaga, tanggap, galang. Dengan 2 KPI di Pemprov DKI Jakarta ini adalah bagaimana kita mengurangi risiko adanya korban jiwa dan air itu apabila datang surut kurang lebih sekitar 6 jam. Tingkatkan kewaspadaan datangnya La Nina, pantau informasi resmi melalui website pantaubanjir.jakarta.go.id dan fitur Jak Pantau di Jaki untuk melihat informasi wilayah terdampak banjir berbasis RT dan ketinggian air di pintu air serta status kesiagaannya. Jika menemukan genangan air atau banjir di Jakarta, langsung laporkan melalui Jak Lapor di Jaki. Mari ikut berperan mempercepat penanganan banjir di ibu kota kita tercinta. Yuk persiapkan diri sebaik-baiknya, selalu sigap dan siaga agar aman di musim hujan bersama Jaki.